Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Tidak terasa anak-anakku sekalian, hari ini kita bertemu kembali dalam pelajaran biologi. Kita sudah memasuki bab kelima ya, pertemuan kelima, yaitu kita hari ini akan membahas tentang hereditas atau pola pewarisan sifat pada hukum Mendel. Di mana untuk pembahasan bab 5 ini kita akan bagi menjadi dua pokok bahasan. Hari ini Ibu akan membahas tentang hukum Mendelnya. Lalu nanti di pertemuan selanjutnya Ibu akan lanjutkan dengan penyimpangan semu terhadap hukum Mendel. Baik, sebelum kita bahas lebih lanjut tentang apa itu hukum Mendel, sebelumnya Ibu akan memberikan sedikit pengertian-pengertian terkait dengan hukum Mendel tersebut. Baik, dalam setiap keluarga biasanya terdapat kesamaan ciri-ciri fisik anak dengan orang tuanya. Misalnya, kalian memiliki bentuk rambut, bentuk hidung, ataupun warna kulit dan lain-lain, biasanya sama dengan bisa saja dengan ayah ataupun dengan ibu. Tetapi ada juga persamaan dan perbedaan dari sifat-sifat yang tidak tampak. Misalkan kecerdasan, bakat, suara, ataupun kesabaran. Nah, pertanyaannya, pernahkah kalian berpikir dari manakah sifat-sifat tersebut muncul? Nah, untuk mengetahui lebih dalam tentang ilmu pewarisan sifat makhluk hidup, maka kalian dapat mempelajarinya dalam ilmu genetika. Oke. Nah, sebelum mempelajari persilangan lebih lanjut, kalian terlebih dahulu harus memahami terkait dengan istilah-istilah dalam pewarisan sifat berikut ya. Nanti kalian harus tahu dulu tentang sifat-sifat dari pewarisan sifat itu. Di mana dalam pewarisan sifat ada yang disebut dengan parental. Parental itu adalah induk atau orang tua atau tetua. Biasanya parental tersebut disingkat dengan huruf P ya, P-nya huruf P besar. Lalu ada filial, yaitu keturunan yang diperoleh sebagai hasil dari perkawinan parental. Di mana keturunan pertama disingkat dengan F1, keturunan kedua dengan F2, keturunan ketiga dengan F3, dan seterusnya. Nah, selanjutnya dalam pewarisan sifat itu juga ada istilah-istilah dominan, ya, yaitu sifat yang muncul pada keturunan, yang artinya dalam suatu perkawinan ini sifat ini dapat mengalahkan sifat pasangannya, ya. Lalu ada gen dominan, yaitu gen yang dapat mengalahkan atau menutupi gen lain yang merupakan pasangan alelnya dan memakai simbol huruf kapital. Jadi nanti kalau dominan menggunakan huruf kapital ya. Lalu ada resesif, kebalikan dari dominan, yaitu sifat yang tidak muncul pada keturunan. Artinya dalam suatu perkawinan sifat ini dapat dikalahkan oleh sifat pasangannya. Nah, ada juga yang disebut dengan gen resesif, yaitu gen yang dikalahkan atau ditutupi oleh gen lain yang merupakan pasangan alelnya dan memakai simbol huruf kecil. Jadi kalau dominan hurufnya adalah huruf besar, kalau resesif menggunakan simbolnya adalah huruf kecil. Selain itu ada juga genotip, yaitu suatu susunan genetik suatu sifat yang dikandung suatu individu yang menyebabkan munculnya sifat-sifat pada fenotip. Lalu ada fenotip, yaitu sifat lahiriah yang merupakan bentuk luar yang dapat dilihat ataupun diamati. Baik ya, itu semua dalam pewarisan sifat kita akan mempelajarinya dalam suatu ilmu yang disebut dengan genetika ya. Di mana ilmu genetika itu adalah ilmu yang mempelajari pewarisan sifat dari induk kepada keturunannya. Nah, percobaan pewarisan sifat ini dilakukan pertama kali oleh orang yang namanya Gregor Johann Mendel atau lebih dikenal dengan Mendel pada tahun 1822 sampai 1884, di mana Mendel ini dia menggunakan
percobaannya dengan kacang kapri atau pisum sativum selama 12 tahun. Nah, selanjutnya, kenapa sih alasan Mendel itu memilih kacang kapri dalam penelitiannya? Nah, ini adalah alasan Mendel menggunakan kacang kapri dalam penelitiannya. Yang pertama, kacang kapri itu memiliki pasangan sifat beda yang sangat kontras atau mencolok. Lalu, si kacang kapri ini bisa melakukan penyerbukan sendiri atau disebut dengan autogami. Selanjutnya, si kacang kapri ini mudah dilakukan penyerbukan silang. Yang keempat, waktu yang diperlukan untuk menghasilkan keturunan sangat cepat, hanya dalam beberapa bulan sudah diketahui hasilnya. Dan yang kelima, alasannya karena kacang kapri ini mempunyai keturunan yang banyak. Selanjutnya, tadi ya, dalam pewarisan sifat ada sifat-sifat yang harus kalian pahami. Jadi yang pertama adalah genotip, sifat atau karakter yang ditentukan oleh gen. Sedangkan fenotip yaitu paduan antara genotip dengan lingkungannya. Nah, untuk genotip ini bersifat menurun dan diwariskan kepada keturunannya. Sifat genotip biasanya ditampilkan dalam bentuk simbol huruf, yaitu dengan menggunakan huruf besar, misalkan genotip B untuk tumbuhan berfenotip buah bulat. Nah, kalau untuk yang fenotip biasanya menggunakan simbolnya adalah huruf kecil. Nah, kita lanjutkan dengan hukum Mendel yang pertama. Nah, hukum Mendel yang pertama itu dikenal sebagai hukum segregasi. Nah, prinsip-prinsipnya yang pertama adalah sifat yang muncul pada F1 atau keturunan pertama disebut dengan sifat yang dominan atau menang. Sedangkan yang tidak muncul disebut dengan sifat yang kalah atau resesif namanya. Jadi, dalam hukum Mendel ini kalau ada kata-kata dominan maka dia yang menang. Kalau dia kalah maka nama lainnya adalah resesif. Yang kedua, dalam hukum Mendel pertama, banyaknya individu yang muncul pada keturunan kedua atau F2 antara yang dominan dan resesif memiliki perbandingan rata-rata 3:1. Itu pada hukum Mendel yang pertama. Lalu, kita lanjutkan. Setiap gamet akan mendapatkan gen yang telah memisah secara acak atau prinsip segregasi bebas. Induk dengan dua sifat beda atau dihibrid menganut prinsip kombinasi secara bebas. Misalnya B besar B kecil, P besar P kecil. Itu biasanya B besar itu untuk biji bulat, sedangkan P besar P kecil itu batang panjang. Akan menghasilkan gamet. Kalian lihat untuk B besar B kecil, P besar P kecil, maka nanti gametnya adalah, perhatikan di sini B besar disilangkan dengan P besar. Lalu B besar dengan P kecil. Kemudian B kecil dengan P besar. Dan B kecil dengan P kecil. Itu adalah gamet yang dihasilkan dari dua sifat beda atau dihibrid. Nah, di sini ada 4 gametnya ya. Lalu individu homozigot memiliki dua gamet yang sama. Jadi kalau homozigot itu gametnya sama. Kalau B besar ya dengan B besar lagi. Ini gametnya homozigot. Sedangkan kalau heterozigot itu dua gamet yang berbeda. Misalkan di sini ada B besar, ada B kecil. Yaitu yang disebut dengan individu yang heterozigot. Nah, kita lanjutkan. Di sini tadi sudah dijelaskan dari awal ya bahwa hukum Mendel yang pertama itu melakukan persilangannya yaitu dengan menggunakan persilangan monohibrid dan menggunakan persilangan dihibrid. Kita lihat yang pertama dulu ya. Nah, ini adalah contoh hukum Mendel yang pertama. Mendel melakukan persilangan tanaman kacang ercis berbiji bulat dengan tanaman kacang ercis berbiji keriput. Ya, jadi perhatikan di sini, tanaman kacang ercis berbiji bulat dengan tanaman kacang ercis berbiji keriput. Nah, maka persilangannya kalian perhatikan di sini, parentalnya ya, orang tuanya, P-nya di sini adalah B besar, B besar. Ini B besar adalah untuk simbol biji bulat. Ya, untuk simbol biji bulat. Sedangkan
Biji keriput dilambangkan dengan B kecil, B kecil. Jadi kebalikannya, karena ini sama-sama untuk menentukan simbol biji. Hanya di sini yang bulat, di sini yang keriput. Maka hurufnya sama ya. Kalau bulat di sini huruf besar, kalau keriput ini berarti dilambangkan dengan huruf B kecil. Maka setelah kita menentukan parentalnya sudah dapat, maka kita tentukan gametnya. Gamet dari B besar, maka dihasilkanlah B besar. Ya, gamet dari B kecil, maka gametnya adalah B kecil. Lalu B besar dengan B kecil nanti akan menghasilkan keturunan yang pertama atau filial F1 berupa B besar B kecil. B besar B kecil itu adalah persilangan antara B besar ini dengan B kecil yang di sini. Ya, jadi hasilnya B besar B kecil, yaitu biji bulat. Ya, biji bulat ya, jadi yang disebutkan adalah yang dominannya, yang keriputnya tidak usah disebutkan. Ya, biji bulat. Ini adalah F1. Untuk menghasilkan F2, maka F1 ini yang B besar B kecil disilangkan lagi dengan sesamanya, yaitu disilangkan lagi dengan B besar B kecil. Jadi ini adalah persilangan antara F1 dengan F1. Ya. Nah, B besar B kecil disilangkan dengan B besar B kecil, maka kita lihat gametnya terlebih dahulu. Gametnya ada dua ini, yaitu B besar dan B kecil. Di sini juga sama, B besar dan B kecil. Nah, kalian perhatikan, kalau yang di atas gametnya hanya satu, karena di sini kan B besar dengan B besar sama, maka gametnya hanya satu saja, B besar. Di sini juga sama, B kecil dengan B kecil, maka gametnya juga hanya satu, B kecil saja. Selanjutnya, kita silangkan ya antara gamet B besar B kecil. Ya, kita buat tabel seperti ini supaya gampang. Ya, di sini untuk yang jantan, yang ke kanan, yang horizontal nanti, yang vertikal yaitu untuk yang betina, yang B besar B kecil. Kita silangkan B besar disilangkan dengan B besar, maka hasilnya B besar B besar. Lalu ini B besar dengan B kecil. Ini adalah B kecil dengan B besar, tapi nulisnya tetap yang besarnya dulu ya. Baru yang kecilnya, dan yang terakhir B kecil dengan B kecil, hasilnya B kecil B kecil. Maka nanti kalian bisa lihat di sini yang dominan itu akan menang, maka yang disebutkan adalah yang besarnya dulu. B besar disebut bulat, B besar B kecil walaupun ada kecilnya tapi tetap yang kecilnya kalah, maka yang dominan yang disebutkan yaitu bulat. Ini pun sama, B besar B kecil bulat, dan yang terakhir ada B kecil maka ini adalah keriput. Maka perbandingan genotip F2-nya adalah B besar 1, B besar B kecil 2, dan B kecil 1. 1 banding 2 banding 1. Ini adalah perbandingan genotip. Kalau yang ditanyakan perbandingan fenotip, maka yang biji bulat kita satukan semua. Ada 3 ya. Yang pertama B besar, dan yang ada 2 lagi B besar B kecil. 1 ditambah 2 yaitu 3. Maka 3 banding 1. Ini adalah perbandingan fenotip F2-nya. Oke, ini adalah hukum Mendel yang pertama. Nah, kita lihat lagi di sini, Mendel juga melakukan persilangan Mirabilis jalapa berwarna merah dengan Mirabilis jalapa berwarna putih, di mana warna merah bersifat intermediat terhadap warna putih. Nah, perhatikan ya diagramnya. Di sini ada merah, dilambangkan variantalnya M besar untuk jantannya. Maaf, untuk betinanya ya, M besar. Lalu untuk jantannya M kecil. Ini adalah warna putih. Maka gametnya adalah M besar dan M kecil. Maka didapatkan keturunan F1-nya adalah M besar M kecil. Merah dengan putih maka jadilah merah muda. Ini adalah disebut dengan intermediat. Maka untuk menentukan F2-nya, F1 disilangkan lagi dengan sesamanya yaitu F1. M besar M kecil disilangkan dengan M besar M kecil. Nanti akan dapat gametnya M besar M kecil, M besar M kecil. Sama seperti tadi pada kacang ercis yang bulat dan keriput, maka dihasilkan perbandingan untuk yang genotipnya M besar 1, M besar M kecilnya 2, M kecilnya 1. Sedangkan untuk perbandingan secara fenotip, F2-nya adalah merahnya ada 1, merah mudanya 2, dan putihnya 1.
Jadi artinya di sini untuk perbandingan hukum Mendel yang pertama pada Mirabilis jalapa yang berwarna merah dengan Mirabilis jalapa yang berwarna putih, baik fenotip maupun genotipnya perbandingannya sama, 1:2:1. Kenapa? Yang M besar tidak bisa digabungkan dengan M besar dengan M kecil, karena di sini kalian lihat tadi warna merahnya bersifat intermediat terhadap warna putih. Artinya intermediat di sini, maka di sini M besar M kecil itu bukan warna merah, tapi di sini menunjukkan M besar M kecilnya adalah merah muda. Sehingga perbandingan genotip maupun fenotipnya tetap sama, yaitu 1:2:1. Ya, itu untuk hukum Mendel yang pertama. Lalu kita lanjutkan dengan hukum Mendel yang kedua yang dikenal dengan hukum asortasi atau hukum berpasangan secara bebas. Nah, hukum Mendel yang kedua ini hanya berlaku untuk gen yang letaknya berjauhan. Ya, jadi hukum Mendel 2 ini tidak berlaku untuk yang persilangan monohibrid. Yang monohibrid itu yang sama seperti tadi B besar dengan B besar, B kecil dengan B kecil. Nah, itu tidak berlaku ya. Jadi hukum Mendel yang kedua berlaku untuk gen yang letaknya berjauhan. Biasanya pada hukum Mendel yang kedua banyaknya individu yang muncul pada persilangan yang kedua atau parental yang kedua itu adalah 9:3:3:1 ya. Nah, itu untuk hukum Mendel yang kedua. Kita lanjutkan. Nah, macam gamet dan macam fenotip dari persilangan pada hukum Mendel yang kedua adalah yang pertama ada persilangan resiprok, yaitu persilangan yang tidak mempersoalkan jenis kelamin. Nanti kita akan bahas satu-satu ya. Lalu yang kedua ada back cross dan test cross. Nah, back cross itu artinya mengawinkan F1 dengan salah satu induknya ya. Sedangkan test cross mengawinkan suatu individu hasil persilangan dengan salah satu induknya yang homozigot resesif. Oke, kita lihat nanti ya dalam contoh soalnya. Perhatikan di sini pada hukum Mendel yang kedua. Mendel menggunakan dua sifat beda dari tanaman kacang ercis, yaitu bentuk dan warna biji. Mendel menyilangkan tanaman kacang ercis berbiji bulat kuning. Perhatikan ya, dia menyilangkan kacang ercisnya berbiji bulat kuning dengan tanaman kacang ercis berbiji keriput hijau. Nah, maka perhatikan diagram persilangannya. Variantalnya bulat kuning ya. Nah, bulat kuning kita lambangkan dengan B besar untuk bulat, kuningnya adalah K besar. Maka disilangkan dengan keriput hijau, dia kebalikannya. Kalau bulat dengan B besar maka keriput dengan B kecil. Kuning dengan B besar kuning dengan K besar maka hijau dengan K kecil. Nah, dari parental 1 ini kita dapatkan gametnya untuk ini adalah B besar K besar. Sedangkan untuk yang keriput hijau maka gametnya adalah B kecil K kecil. Lalu kita silangkan dapatkan F1 yaitu B besar, B kecil, K besar, K kecil. Ini F1-nya. Nah, untuk menghasilkan keturunan yang kedua atau F2 maka F1 disilangkan dengan F1 ya, disilangkan dengan sesamanya. B besar B kecil, K besar K kecil disilangkan lagi dengan B besar B kecil, K besar K kecil. Ya, bulat kuning dengan bulat kuning. Maka ini akan didapatkan gametnya adalah B besar K besar, B besar K kecil, B kecil K besar, B kecil K kecil. Ini gametnya ada 4. Sama di sebelah sini juga gametnya ada 4 ya. B besar K besar, B besar K kecil, B kecil K besar, B kecil K kecil. Nah, gamet ini kita silangkan dengan membuat tabel ya supaya lebih gampang. Nanti persilangannya sebagai berikut. B besar, K besar, K besar. Ya, B besar, K besar, K kecil. B besar, B kecil, K besar, dan seterusnya sampai ada 16 kotak di sini. Yang terakhir B kecil, K kecil, K kecil. Nah, nanti
kita akan lihat di sini bulat kuning. Bulat kuning berarti kalian perhatikan kalau bulat kuning B-nya besar, K-nya besar. Ada berapa bulat kuning? Maka di sini bulat kuning ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, dan 13. Ini bulat kuning. Ya. Lalu kita lihat keriput kuning. Ya, keriput kuning maka K-nya kecil, ya. Maaf, B-nya kecil, K-nya besar, ya. B-nya kecil, K-nya besar. Ada di nomor berapa nih? B-nya kecil, K-nya besar. Ada di nomor 11, 12, dan nomor 15. Ini keriput kuning. Lalu ada bulat hijau. Nah, untuk bulat hijau, B-nya besar, K-nya kecil. Ada di nomor 6, nomor 8, dan nomor 14. Lalu ada keriput hijau. Keriput hijau itu adalah B-nya kecil, K-nya kecil. Ada di nomor 16. Ya. Nah, kalau kita sudah tahu semuanya, maka kita bisa menentukan mana yang homozigot, mana yang heterozigot. Yang homozigot adalah yang sama, ya. Ada di nomor 1. Ini semua B-nya sama, K-nya sama. B besar, B besar, K besar, K besar. Itu homozigot. Lalu ada di nomor 6. B besar, B besar, K kecil, K kecil. Ini berarti homozigot. Ada di nomor 11, B kecil, K besar, K besar. Dan ada di nomor 16, B kecil, K kecil, K kecil. Ini homozigot. Maka sisanya adalah yang heterozigot. Heterozigot seperti contoh di nomor 2, ada B besar, lalu di sini K-nya ada K besar, ada K kecil. Ini yang disebut dengan heterozigot. Ya, dan seterusnya. Nah, sebelumnya kita lihat dulu yang tadi ini, maka kita bisa melihat perbandingannya, ya. Perbandingannya adalah yang bulat kuning ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 9 yang bulat kuning. Keriput kuning ada 1, 2, 3, ada 3. Bulat hijau ada 1, 2, 3, 3. Keriput hijau ada 1. Maka perbandingannya adalah 9, 3, 3, 1. Nah, itu adalah perbandingan pada persilangan antara kacang ertis berbiji bulat kuning dengan disilangkan kacang ertis berbiji keriput hijau. Kita lanjutkan macam-macam perkawinan dalam hukum Mendel. Yang pertama ada perkawinan resiprok. Nah, perkawinan resiprok ini merupakan perkawinan kebalikan dari yang semula dilakukan, ya. Di mana persilangan ini bertujuan untuk membuktikan induk jantan dan induk yang betina memiliki kesempatan yang sama dalam pewarisan sifat. Ya, kita lihat contohnya pada perkawinan resiprok. Misalkan di sini yang betinanya kuning, ya, H kecil, yang jantannya hijau, H besar. Maka ketika dikawinkan, ini adalah parentalnya. F1-nya mendapat H besar, H kecil, hijau. Ya, karena yang dominan yang menang. Maka nanti F1-nya adalah H besar, H kecil, dikawinkan dengan H besar, H kecil, maka didapatkan gametnya ini H besar, H kecil, H besar, H kecil. Nanti persilangan F2-nya adalah ini, ya, seperti biasa H besar, H besar, H besar, H kecil, H besar, H kecil, dan H kecil, H kecil. Nah, ini F2-nya. Maka resiproknya adalah, nah ini kan kalau yang biasa seperti ini, ya. Nah, kalau yang resiproknya seperti ini. Ini adalah parentalnya H besar, hijau, H kecil, kuning. Jadi kebalikannya. Kalau misalkan yang biasa kuningnya itu adanya di sini, ya, kuning, di sini hijau, ini dibalik. Hijau dulu baru kuning. Ya. Nanti hasilnya sama, ya. Hasilnya sama. H besar, H kecil, H besar, H kecil, dan H kecil. Jadi dibalik, ya. Ini merupakan perkawinan kebalikan dari yang semula dilakukan. Jadi asalnya di sini kuning dengan hijau. Nah, sekarang kebalikannya, asalnya yang betinanya kuning, yang jantannya hijau, maka resiproknya kebalikannya. Yang betinanya yang hijau, H besar, yang jantannya yang kuning, H kecil. Tapi pada dasarnya hasilnya adalah sama, ya. Samanya itu adalah 3:1 atau 1:2:1. Oke.
Itu untuk yang perkawinan resiprok. Lalu yang kedua ada perkawinan backcross. Nah, perkawinan backcross adalah perkawinan balik atau disebut juga perkawinan balik adalah perkawinan antara individu F1 dengan salah satu induknya. Nah, di mana persilangan ini bertujuan untuk mencari genotip induk. Contohnya persilangan dalam perkawinan balik seperti ini ya. Ada variental yang kedua F1 B besar B kecil, ini hitam. Ya, ini hitam. Maka induknya seperti apa? Kalau hasilnya putih, induknya putih. Nah, kita lihat di sini gametnya untuk yang hitam B besar B kecil. Maka putihnya kita coba dengan B kecil B kecil. Nah, kita belum tahu kan tadi induknya, kita coba aja putihnya dengan B kecil B kecil. Maka hasilnya nanti F2-nya B besar B kecil, hitam, B kecil putih. Maka hasilnya perbandingannya adalah hitam banding putih, yaitu 1:1. Berarti induknya bergenotip B kecil B kecil. Nah, sekarang kalau kita lihat, ini yang kemungkinan pertama ya, induk putihnya B kecil B kecil. Bagaimana kalau kita coba induk putihnya dengan B besar B besar? Maka kalau induk putihnya kita coba dengan huruf B besar hasil perkawinannya adalah B besar B besar B kecil. Maka hasilnya hitam semua, berarti induknya bergenotip B besar B besar. Jadi nanti kalau dalam perkawinan backcross kita bisa mencoba dengan dua kemungkinan di sini. Kalau misalkan hitamnya B besar B kecil, maka bagaimana induk yang satunya lagi kalau induk itu berwarna putih? Bisa B besar semua atau bisa B kecil semua. Hanya hasilnya berbeda ya. Kalau induknya B kecil hasilnya adalah 1:1. Tapi kalau induknya yang putih itu adalah B besar, maka hasilnya adalah hitam semua. Nah, itu ya. Itu adalah untuk yang backcross. Lalu yang ketiga ada uji silang atau test cross. Nah, uji silang itu adalah perkawinan individu F1 dengan individunya yang bersifat homozigot resesif. Nah, persilangan ini bertujuan untuk mengetahui apakah individu induk bersifat homozigot atau heterozigot. Ya, contoh persilangan dalam uji silangnya seperti berikut. Tikus hitam disilangkan dengan induk tikus putih menghasilkan keturunan 50% tikus hitam dan 50% tikus putih. Bersifat heterozigot atau homozigotkah genotip tikus hitam tersebut? Nah ya, kita lihat di sini. Tikus hitam disilangkan dengan tikus putih. Nah, kalian perhatikan kalau putih pasti kan dia resesif ya, hurufnya H kecil. Nah, yang hitam ini bisa H besar, bisa H besar, H kecil. Nah, yang mana yang kita gunakan? Nah, kita contohkan di sini misalkan gametnya ini H besar, yang ini adalah H kecil. Maka F1-nya adalah H besar, H kecil. Jadi, tikus hitam tersebut bersifat 100% hitam, maka dia bersifat homozigot. Ya, bersifat homozigot. Kalau H besar, H kecil berarti bersifat heterozigot. Kalau homozigot, kalau ini hasilnya adalah H besar, maka itu adalah homozigot. Kalau H besar, H kecil ini adalah bersifat heterozigot. Ya, jadi salah berarti ya, ada kesalahan. Nah, itu yang persilangan tentang uji silang atau test cross. Jadi untuk kesempatan kali ini, Ibu menjelaskan sampai persilangan test cross dulu ya. Nanti di pertemuan selanjutnya minggu depan Ibu akan melanjutkan dengan persimpangan semu pada hukum Mendel. Mudah-mudahan apa yang barusan disampaikan bisa kalian pahami dan semoga bermanfaat. Nanti kita akan lanjutkan dengan materi selanjutnya di minggu depan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.